Adam ini menyerahkan kuasa pada saya, memberikan bukti untuk disampaikan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni. Siapa yang mengatakan tidak membayar pajak? Penjualnya. Di persidangan dia mengatakan. Saya ikhlas, siap, ya, bersedia mendampingi ya, mereka yang ditangkap pihak polisian terkait ya, terutama penjarahan itu. Nama Ahmad Sahroni benar-benar tidak luput dari sorotan tajam masyarakat belakangan ini. Ya, di tengah berlanjutnya aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah, politikus dengan sapaan Crazy Rich Priok itu muncul sebagai salah satu sosok yang paling mencolok. Imbasnya, rumah mewah milik Ahmad Sahroni kini porak-poranda habis dijarah massa. Harta benda yang dibanderol dengan harga setinggi langit harus lenyap, entah berada di mana. Dan tak sampai di situ saja, kisah masa lalu Ahmad Sahroni pun mulai coba dikuiti satu persatu. Berangkat dari gerakan tersebut, advokat Herwanto Nurmansyah pun berbagi kisah pahit masa lalunya dengan Ahmad Sahroni ketika bertugas sebagai kuasa hukum Adam Denny, seorang pegiat media sosial yang harus menjalani hukuman penjara akibat laporan Ahmad Sahroni. Nah, kalau ada masyarakat sekarang yang buka-buka masa lalu Ahmad Sahroni dan sebagainya, saya juga mau menyampaikan juga dalam kesempatan ini. Saya pernah membela Adam Denny pada saat itu atas laporan Ahmad Sahroni. Banyak sekali hal-hal yang saya protes. Contoh, bikin laporan hari ini, besok langsung ditindaklanjuti terus, langsung dilaksanakan. Cepat kilat, super kilat, luar biasa. Karena ya kami menduga wajar dong, Komisi 3, nah, mitranya siapa bos? Nah, satu itu. Yang kedua, Adam Denny sama Nima Denny ditangkap saat mereka membawa barang bukti mau ke KPK. Cuma salahnya dari Adam Denny dan Nima Denny ini, mereka upload terus. Sudah sampai di bandara, mau ke hotel dan sebagainya. Sampai di hotel, polisi gerbak, tangkap. Nah, inilah hebatnya kan. Kalau pejabat punya mitra kepolisian luar biasa. Padahal begitu perkara ini dibawa ke persidangan, fakta persidangan terbukti bahwa transaksi penjualan sepeda mewah dulu Ahmad Sahroni tidak membayar pajak. Artinya negara mengalami kerugian. Nah, kalau negara mengalami kerugian, apa artinya? Ada nggak dugaan tindak pidana korupsinya? Saat ini, Adam Denny memang sudah bisa menghirup udara segar usai dinyatakan bebas bersyarat pada tanggal 28 Agustus 2025. Namun sepertinya, kobaran api perjuangan masih berkobar dengan terang di hati pria kelahiran tahun 1995 tersebut. Hal itu terbukti dari ucapan Herwanto, sang kuasa hukum. Ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini, Adam Denny akan berupaya untuk menuntaskan perjuangannya dahulu dengan membawa bukti-bukti tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh Ahmad Sahroni ke tangan KPK. Ini saya kan tadi barusan video call nih sama Adam Denny kan. Adam Denny baru beberapa hari ini keluar. Bertepatan dengan kerusuhan ini. Tapi sebelum rusuh dia, Adam Denny keluar. 2 hari kemudian baru kejadian seperti ini. Nah, ini Adam Denny juga barusan WA saya, tadi video call kan. Dia mau ke KPK. Dia mau menanyakan informasi yang dulu disampaikan ke saya. Ya, dulu Adam Denny menyerahkan kuasa pada saya, memberikan bukti untuk disampaikan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni. Kenapa? Karena dia beli sepeda mewah dari luar negeri, dibawa ke Jakarta, tidak membayar pajak. Siapa yang mengatakan tidak membayar pajak? Penjualnya. Di persidangan dia mengatakan, ya benar, tidak bayar pajak.
Dia menceritakan kalau bayar pajak sekian, kalau apa namanya pada saat dulu dia yang pesan tidak sampai bayar pajak sebagaimana mestinya. Hingga sampai saat ini, Ahmad Sahroni memang belum secara langsung menanggapi gejolak amarah masyarakat. Kala beberapa rekannya seperti Uya Kuya, Eko Patrio, serta Nafa Urba hadir membawa permintaan maaf, Ahmad Sahroni justru diam tanpa kata. Uniknya, kini justru muncul sebuah akun media sosial bertajuk Sahroni Berdikari yang diduga-duga milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI tersebut. Lantas, seperti apakah Herwanto Nurmansyah menyikapi sikap mantan seterunya itu? Serta bagaimana pula ia menanggapi kemunculan akun bernama Sahroni Berdikari? Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa itu akun Ahmad Sahroni, tapi tulisannya Ahmad Sahroni. Jadi, saya katakan akun itu akun Ahmad Sahroni. Permasalahan itu benar atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi, kalau seandainya, ya tadi dikatakan sampai sekarang dia tidak muncul, terus orang menganggap bahwa itu bukan akunnya dia dan segala macam, orangnya masih hidup atau enggak? Simpel aja, ya. Uya begitu lihat reaksi masyarakat langsung bikin video. Itu gentleman. Eko sama, Nafa Urba sama. Ini makanya pertanyaan saya, masih hidup nggak orangnya? Susah bikin video. Nah, jadi jangan, kalau orang punya niat ya untuk memperbaiki, gampang. Ya, jangan upload video yang lagi mecahin jerawat lah, segala macam lah, ya. Gitu maksud saya. Kalau seandainya dia bilang ini bukan akunnya Sahroni, ini bukan ini segala macam, oke, jangan bikin gaduh lagi gitu loh. Kalau seandainya terkait dengan seperti ini, silakan bikin video. Apa reaksinya? Entah, apakah akun tersebut benar milik Ahmad Sahroni atau tidak. Namun yang pasti, kehadirannya sudah menuai reaksi tajam dari sejumlah pihak. Apalagi, lewat akun tersebut, Sahroni diduga menyuarakan rasa enggan untuk pulang ke tanah air. Lantaran, dirinya dan keluarga tidak akan merasa aman bila harus menginjakkan kaki di Jakarta. Untuk permintaan agar saya kembali ke tanah air, mohon maaf belum bisa saya penuhi. Karena saya harus menjaga keamanan diri dan keluarga. Sontak saja, munculnya cuitan tersebut membuat amarah masyarakat semakin menjadi-jadi. Bahkan, sederet pelajar diaspora sampai berlomba-lomba membuat konten dengan judul mencari Sahroni. Nah, sekarang mau pulang ke tanah air katanya takut dengan keamanan. Nah, wakil rakyat itu harus merakyat. Ya, kalau ada rakyat datang, temui keluhannya apa, tampung. Sumpah, drama Sahroni ini seru banget. Jadi kan dia kabarnya kabur ke Eropa dan ketemu sama netizen Indonesia di pesawat dan difotoin. Gara-gara hal itu, masyarakat Indonesia yang ada di Eropa buat video kayak gini. Jadi si abang ini nunjukin fotonya Sahroni ke orang-orang yang ada di Eropa. Sampai ada posternya, Finding Sahroni di Eropa, anjir. Ini kayak One Piece, beneran dicari di sana. Supaya di Indonesia ini random banget bisa ketemu hal kayak gitu loh. Dan coba dong yang bisa buat poster, buatin poster kayak di One Piece gitu. Kasih bounty kalau misalkan bisa nemuin lokasinya Sahroni di Eropa, di lock di sana. Ya kalau menurut saya pulang lah. Kalau menurut saya gini loh, kan permasalahan itu bukan untuk ditinggalkan, tapi diselesaikan. Ya sampaikan aja, dia datang aja, sampaikan aja. Saya cuma dukung dia pulang aja, sampaikan kepada rakyat yang kecewa terhadap dia, termasuk tetangga-tetangganya, ya kan, ucapan dia. Jangan, maksud saya gini loh, kalau kita ini mempolitisir kalimat-kalimat itu gampang aja. Saya ngomong dunia itu masih pintar sedunia, maksud saya jangan menunjukkan bahwa kita ini arogan gitu, jangan menunjukkan bahwa kita ini nggak tahu apa namanya menenangkan masyarakat gitu. Kalau umpamanya hilap kalimat itu, ucapan ya saya hilap, spontan dan lain sebagainya, jangan dibalik lagi nanti. Yang saya maksud itu pintar sedunia, nanti dipakai orang lain lagi, itu kan udah ada joke gitu, anak kecil. Ini saya dikasih karena ibu saya orang ya, nah karena dianggap pintar sedunia. Maksud saya udahlah,
jangan kita bermain dengan kalimat-kalimat yang menurut saya nanti menciptakan hal-hal yang baru lagi. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Kira-kira anggapan itulah yang dirasa mampu menggambarkan perasaan Ahmad Sahroni saat ini. Di satu sisi, kediamannya telah habis ditelan amarah publik. Dan di sisi lain, ia juga berpotensi berurusan dengan KPK bila Adam Denny benar-benar serius mengejar keadilan. Belum lagi bila membahas nasib masa depan karirnya di bangku parlementer. Mengingat statusnya sudah dinonaktifkan oleh partai politik yang menaungi. Akan tetapi hal itu masih dirasa tidak cukup oleh sejumlah pihak yang merasa bahwa Ahmad Sahroni harus berani mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan. Atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ya kan dia sudah dinonaktifkan ya. Saya tidak tahu benar atau apakah tadi yang dibilang akunya bukan akun dia dan sebagainya ya. Tapi harapan saya lebih baik mundur dari anggota DPR RI. Sekarang kan dia sudah ditarik, sudah jadi anggota dewan. Nah idealnya sebenarnya dia mundur dari mulut dia sendiri. Saya mundur. Karena kenapa? Saya bilang begini ya. Kan dari zaman Baheula sampai zaman sekarang, DPR ini kan selalu didemo kan. Sampai-sampai pada akhirnya rakyat berucap bubarkan DPR. Nah di situ bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ya, aspirasi masyarakat ini ya yang selalu disampaikan melalui jalur yang sebagaimana disediakan oleh undang-undang itu kan tidak membuat masyarakat menjadi puas ya. Nah jadi artinya orang ini menganggap bahwa artinya ada DPR nggak ada DPR kayaknya sih nggak ada artinya. Akhirnya rakyat mengatakan bubarkan DPR. Nah harusnya mereka introspeksi, benahi diri. Apa nih hal-hal yang bisa kami lakukan? Kami ini maksudnya dewan ya. Kami DPR RI ini apa sih yang bisa kami lakukan agar apa? Agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR ini naik dan bagus. Nah belum itu mereka lakukan membenahi diri, belum mereka lakukan, tiba-tiba ada kabar mau naik tunjangan. Nah inilah yang membuat akhirnya rakyat jadi makin marah. Sayangnya ketika rakyat ada yang mengatakan bubarkan DPR, DPR-nya menjawab orang yang mengatakan bubar DPR orang dunia. Nah ini kan puncaknya di situ kan. Terlepas dari sosok Ahmad Sahroni, advokat Herwanto Nurmansyah ternyata masih menyoroti satu poin lain, yakni bayang-bayang hukuman pidana yang berpotensi menimpa pelaku penjarahan terhadap kediaman para anggota dewan. Pasalnya, orang nomor 1 Indonesia telah berkata kalau para penjara akan ditindak dengan tegas. Menanggapi hal itu, hati Herwanto Nurmansyah pun tergerak. Ya, secara mengejutkan, Herwanto mengaku siap pasang badan dan akan memberikan pendampingan hukum bagi siapapun yang harus berhadapan dengan pengadilan karena perkara ini. Saya sebagai advokat, sebagai penggiat ya keadilan yang sering saya tergugah hati saya ketika melihat ketidakadilan. Untuk penanganan terhadap orang-orang yang melakukan penjarahan belum ada. Kami baru melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melakukan penjarahan. Sebanyak 5 orang yang sudah kami periksa. Saya kemarin sudah berkomentar di salah satu media sosial. Nah, kalau ini masuk ke ranah hukum karena sudah ada yang membuat statement akan membawa ke ranah hukum. Saya sampaikan begini, ya. Saya ikhlas, siap, ya, bersedia mendampingi ya, mereka yang ditangkap pihak kepolisian terkait ya, terutama penjarahan itu. Ya, saya siap dampingi ya bagi keluarga
ya keluarga mereka yang ditangkap, apalagi ditahan, silakan hubungi saya siap tanpa dibayar. Nah kalau seandainya orang ditangkap-tangkapin seperti ini, ya disuruh mempertanggungjawabkan perbuatannya yang karena kegagalan kalian tidak mampu menjaga ketertiban, keamanan. Nah sekarang saya mau bertanya nih, itu yang ditangkap-tangkapin Pak, apakah karena dia melakukan tindakan tindak pidana, mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, atau disebut mencuri atau menjarah, atau karena si penjarah ini mendapatkan barang yang punya nilai ekonomisnya? Kalau mau ditangkap semua, ya orang yang curi baskom, ada helm, ada bumbu-bumbu masak, ya barang-barang sekecil apapun, kalau mau ditangkap, tangkap semua. Jangan karena orang ditangkap karena dia ternyata kedapatan kamera, dia bawa barang yang punya nilai ekonomisnya. Wah, jam mahal nih, miliaran. Bersamaan dengan pernyataan itu, Sang Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu lantas memberikan himbauan kepada pihak kepolisian untuk menjadikan perkara ini sebagai introspeksi diri. Lantas, seperti apakah pesan Herwanto Nurmansyah kepada Kepolisian Republik Indonesia serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Polisian juga begitu sama, introspeksi diri. Ya, mengamankan orang aksi demo gagal sampai ada yang meninggal, mengamankan rumah orang gagal juga. Sekarang mau melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang bagaimana? Semua kembali kepada masing-masing, tapi sebenarnya kan apa sih sebenarnya masyarakat ingin dapatkan? Mereka kan pengen didengarkan. Saya dulu pernah ya mengapresiasi. Jadi selama saya jadi advokat, hanya satulah Kapolri yang saya apresiasi, yaitu Pak Sigit. Dulu saya lihat Pak Sigit ini ketika jadi Kapolri, baru jadi Kapolri, dia melakukan langkah-langkah yang menurut saya langkah ini luar biasa. Dia bisa mampu dan mau melakukan hal-hal agar terciptanya keamanan, ketertiban dan lain sebagainya. Saat itu Indonesia lagi gaduh. Nah sekarang saya melihat kok Pak Kapolri gagal. Apa jangan-jangan karena anak buahnya terlalu banyak bikin masalah? Ya, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam anak buahnya Pak Sigit ini. Nah, jangan-jangan Pak Sigit ini lelah. Nah, mungkin dia lelah. Kalau lelah, Bapak harus bisa mengambil sikap. Ya, sikap agar apa? Agar masyarakat ini bisa tertib, agar masyarakat bisa menciptakan ya ketertiban, bisa membantu Bapak. Sampai kapan kalian mau menyaksikan adu domba dari bangsa Indonesia sendiri antara masyarakat dan aparat-aparat yang sedang bertugas? Sampai kapan kalian mau diam dan lambat dalam bertindak sehingga tidak bisa membendung amarah dari masyarakat? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.